kita lanjut. Setelah kita melakukan konseling antenatal, maka persiapan tim menjadi hal yang tetap harus dipenuhi oleh tim resusitasi untuk menjamin kelancaran dari resusitasi tersebut. Persiapan tim mulai dari komunikasi yang efektif, artinya adalah apa? Kita harus membagi tugas dengan jelas. Tadi disampaikan bahwa setidaknya ada 3 orang penolong. Kalau di luar negeri idealnya dia bisa sampai 7 orang penolong, tapi tidak selalu mereka langsung 7. Tergantung tingkat kesulitan dari resusitasi tersebut. Makin sulit, janinnya makin high risk, maka timnya pasti akan lebih banyak. Jumlah janinnya lebih banyak, maka timnya juga pasti akan lebih banyak. Nah, tim tersebut saling berkomunikasi sehingga akan melakukan pembagian tugas dengan jelas. Jadi, pembagian tugasnya antara kaptennya harus ngapain saja, yang di bagian sirkulasi apa yang dikerjakan, yang di bagian drug and equipment juga apa yang dikerjakan. Tujuannya untuk apa? Supaya resusitasinya menjadi efektif. Kalau kita belum briefing dengan baik, kita tidak melakukan komunikasi yang baik, maka resusitasinya nanti jadi berantakan, sehingga akan mendelay resusitasi yang kita berikan. Nah, dalam informasi mengenai bayi, dulu yang kita ketahui adalah kita harus menanyakan tentang taksiran usia gestasi, ada berapa jumlah bayinya. Ini termasuk resusitasi janin yang risiko tinggi atau tidak, sehingga dia memang membutuhkan resusitasi. Warna ketubannya, ya, apakah ada perubahan variasi dari denyut jantung janinnya. Jadi perubahan variasinya itu termasuk apakah terjadi takikardi atau sudah terjadi bradikardi. Dan apakah ada kelainan kongenital. Setelah kita tahu informasi mengenai ibu, informasi mengenai bayi, ya, briefing tim yang baik itu akan mengurangi kesalahan dalam resusitasi. Kita mulai untuk update yang pertama. Update yang pertama ternyata dari NRP 8, dia menambahkan untuk selain hal-hal yang kita harus tanya tentang bayi, yang tambahan selanjutnya adalah manajemen tali pusatnya. Nah, manajemen tali pusat ini mau diapain? Mau delay cord clamping atau pemutusan tali pusat secara dini. Nah, kalau pemutusan tali pusat secara dini itu adalah kurang dari 30 detik, kalau delay cord clamping setidaknya rentangnya adalah 30-60 detik. Namun hal ini perlu dipertimbangkan apakah bayi tersebut bugar atau tidak, apakah membutuhkan resusitasi atau tidak. Jangan sampai nantinya kita mau delay cord clamping tapi mengganggu jalannya resusitasi. Jadi sehingga harus dibicarakan dengan baik-baik, baik dengan dokter kandungannya ataupun dengan dokter anaknya. Oke. Ini persiapan kelahiran, tadi saya rasa sudah disampaikan oleh Nurse Dian, prinsipnya adalah termoregulasi, airway breathing, sirkulasi, dan drugs. Ini semua harus dipersiapkan dengan baik, dan jangan lupa termasuk inkubator transportnya, karena mungkin kita berhasil saat mempertahankan suhu saat resusitasi, tetapi ada risiko kegagalan mempertahankan suhu saat kita transport. Oke. Peralatan tadi juga sudah disampaikan, jadi ingat hangat untuk termoregulasi, airway, breathing, dan sirkulasi. Oke, kita mulai sekarang. Tadi kita sudah konseling antenatal, kita sudah lakukan pembagian tugas tim, dan lakukanlah persiapan alat. Ingat, meskipun skillnya sebaik apapun, tanpa didukung oleh alat yang memadai, resusitasinya belum tentu berhasil dengan baik. Timnya sehebat apapun, tetapi tidak melakukan briefing, kemungkinan kesalahan resusitasi akan meningkat. Timnya baik, alatnya memadai, tapi kita tidak tahu, kita tidak melakukan konseling antenatal, kita tidak tahu faktor risiko yang dihadapi, tentunya itu akan juga mengganggu jalannya resusitasi. Ya, kita mulai yang pertama. Begitu bayinya lahir, silakan teman-teman lakukan pencatatan alat penghitung waktu, bisa pakai timer atau teman-teman bisa menggunakan Apgar yang ada di mesin infant warmer, biasanya di pojok kanan atas, itu silakan nyalakan penghitung waktu, jadi begitu bayinya lahir. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan, nggak usah kita tanya seperti itu ya, jadi kita lihat aja bayinya prematur atau tidak, bayinya bernapas atau menangis lemah, tonus ototnya lemah atau tidak. Nah, apabila jawabannya tidak semua, jadi bayinya bukan bayi prematur ya, napasnya bagus ya,
tonus ototnya baik, kira-kira gambarannya seperti ini. Lucu. Dat moet maar een beetje af. Helemaal onder de smeer. Nou, maar dat is goed. Ja. Lekker gesmeerd. Ini dikatakan baik karena tonusnya bagus, nangisnya kuat, ya. Tonusnya bagus, nangisnya kuat, maka apa yang dikerjakan silahkan rawat bersama ibunya, ya. Kerjakan inisiasi menyusui dini dengan syarat pasti ada syarat 3 ya selalu ya. Syarat ibu terpenuhi, ibunya tidak dalam kondisi shock, ibunya tidak sakit, bayinya terpenuhi, bayinya tidak dalam kondisi shock, tidak dalam kondisi distres napas ya. Yang ketiga adalah syarat lingkungan. Lingkungannya adalah tidak boleh lingkungan yang dalam kondisi sangat dingin ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah IMD, jaga kehangatan ya, pantau nafasnya, denyut jantung dan saturasi oksigennya. Oke, 90% persalinan akan seperti ini. Jadi nggak butuh kita heboh-heboh, bayinya akan baik beradaptasinya ya. Nah, bagaimana kalau tadi waktu yang pertama begitu bayinya lahir, prematur nggak? Ternyata prematur gitu ya. Nafasnya gimana? Nafasnya ternyata lemah atau justru tidak bernafas. Tonus ototnya gimana? Tonus ototnya lemah ternyata. Apa yang teman-teman kerjakan? Dilakukanlah langkah awal. Ingat, yang pertama kali teman-teman kerjakan adalah langkah awal. Karena prinsipnya di langkah awal itu pasti ada kondisi untuk mempertahankan suhu, yaitu termoregulasi ya. Jadi hangatkan, posisikan kepala, bersihkan jalan napas jika perlu, keringkan dan stimulasi, serta posisikan kembali. Nah, ini ada update yang kedua. Update yang kedua di sini dikatakan dari NRP bahwa di langkah awal urutannya adalah hangatkan, keringkan, stimulasi. Jadi sambil dikeringkan, sambil distimulasi, posisikan kepalanya dalam posisi menghidu atau semi ekstensi. Bersihkan jalan napas, suction bila perlu saja. Jadi kalau seperti yang tadi Prof. Rina sampaikan, nggak usah tuh kita sodok-sodok mulutnya. Kalau misalnya nggak terlihat ada lendir, ya nggak perlu aja kita suction. Ya, bersihkan jalan napas bila perlu. Oke, ini yang langkah kedua. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman? Nilai kembali usaha napasnya dan denyut jantungnya. Jadi saya ulang ya, pertama kali tanya dulu, bugar atau tidak bugar? Kalau bayinya bugar, silakan. Kondisi memenuhi ibu, bayi, lingkungan, silakan lakukan IMD. Sambil diobservasi denyut jantung, nafas, saturasi oksigen. Ternyata begitu lahir, bayinya tidak bugar. Apa yang teman-teman kerjakan? Silakan lakukan langkah awal. Langkah awal terdiri dari apa saja? Hangatkan, keringkan, stimulasi, posisikan kepala, bersihkan jalan napas, ataupun suction bila perlu. Ingat, ada kata-katanya bila perlu. Nah, kemudian silakan teman-teman nilai kembali. Nilai usaha napas dan denyut jantungnya. Oke. Di pertama teman-teman nilai, ternyata bayinya bernafas spontan. Bayinya nafas, denyut jantungnya lebih dari sama dengan 100 kali per menit. Umumnya kalau bayinya nafas spontan, denyut jantungnya umumnya lebih dari sama dengan 100 kali per menit. Tetapi teman-teman melihat kondisi seperti ini. Oke, nah pada kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang namanya distres nafas. Yang teman-teman dengarkan barusan itu adalah adanya kondisi merintih dan adanya retraksi serta takipnu. Tanda distres nafas ada apa aja? Ada retraksi, merintih, takipnu, dan sianosis. Kalau pada kondisi yang seperti ini, maka yang teman-teman kerjakan adalah berikan CPAP. Oke, jadi saya ulang. Selesai langkah awal, lihat usaha napas dan denyut jantungnya. Nafas spontan tetapi disertai distres nafas, maka yang teman-teman berikan adalah CPAP. Nah, sekarang CPAP-nya mau diberikan berapa? Oke. CPAP
diberikan kesepakatannya kita mulai dari PEEP 7. PEEP 7, ingat di CPAP ada 2 komponen, ada komponen PEEP-nya dan ada komponen fraksi oksigennya. Oke, kita mulai dengan PEEP 7, lalu fraksi oksigennya kita lihat kembali. Kalau dia bayinya di bawah 35 minggu, kita boleh mulai fraksi oksigennya range-nya 21 sampai 30%. Tetapi kalau dia 35 minggu ke atas, fraksi oksigen untuk mulai sepakat adalah dengan 21%. Oke. Nah, bagaimana target saturasinya? Nih, ada yang di pojok kanan atas nih. Jembatan keledainya biar gampang, menit ke-5 dia sudah 85%, ya. Menit ke-10 dia sekitar 90%, ya. Kira-kira begitu jembatan keledainya.